Aparat jika tidak menindak ada penista agama, maka dia juga dalam hukum Islam, maka segerombolan sebenarnya Islam akan menghukumnya. Islam tidak punya kuasa, serahkan pada Allah. Allah akan menghukum Anda semua. Qad kafartum ba'da imanikum. Imam Syafi'i 3 hari kesempatan telaah dan bertaubat. Jika tidak bertaubat, hukum pancung. Penghina Allah, penghina Rasul, penghina Islam, penista, hukuman mati. Imam Qurtubi, pemilik tafsir, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa kata beliau? Berdasarkan ayat ini, siapa saja yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama, maka dia adalah murtad dan kafir, wajib dibunuh. Kami ucapkan, wahai pejuang anti kezaliman, pahlawan pembela kebenaran, Habib Rizik Syihab yang kami rindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an bihazil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan mengkaji 2 perkara yang menjadi qawaid dalam masalah akidah. Hukumnya terkait konsekuensi akidah, yaitu yang menyebabkan seseorang murtad dari agamanya. Yang pertama adalah istihza bidinillah, berolok-olok dengan agama Allah. Yang kedua adalah at-ta'nu fid-din, melakukan penistaan terhadap agama. Ini perlu kita kaji sidang jemaah, karena ini sudah menjadi fenomena hari ini. Ada pula kelompok yang spesialis bangga dengan berolok-olok dan menista agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dia lebih bangga daripada kekuatan manusia yang melindunginya daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam rangka menasihati kita jangan terbawa-bawa. Pertama, hukum istihza fiddin, berolok-olok dalam agama. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara pembatal Islam itu istihza fiddin. Batal Islamnya, murtad dia. Sadar tidak sadar dia murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Kalau Imam Syafi'i jatahnya 3 hari untuk bertaubat. Dipenjarakan sudah pasti.
Kemudian diberi kesempatan 3 hari untuk rujuk dan bertaubat. 3 hari tidak mau bertaubat, dihukum pancung dalam mazhab Syafi'i. Jangan main-main. Hanya Imam Abu Hanifah yang memberikan waktu agak longgar sedikit, tetapi tetap nanti kalau sudah tidak bisa dinasehati, eksekusi mati dalam hukum Islam. Maka Allah katakan, qul, katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya, yakni Al-Quran, ajaran Islam, dengan syariat Islam, dengan ibadahnya dan Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kau berani berolok-olok. Qad kafartum ba'da imanikum, sudah kafir engkau. La ta'tadziru, jangan minta dispensasi, bahkan diminta maaf pun tidak perlu lagi. La ta'tadziru, jangan minta i'tizar, dispensasi, klarifikasi, minta maaf, sudah tidak perlu. Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah kafir dari imanmu. Tidak selesai, Islam memandang tidak selesai dengan kata maaf. Saya ulangi, At-Taubah 6566. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan persoalan tentang Allah, persoalan ayat dan kandungannya dan ajaran Islam, wa rasulihi, dengan perkara nabinya dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian berani berolok-olok. La ta'tadziru, jangan kalian minta maaf, klarifikasi, sudah selesai. Sudah selesai. Maka kalau ada penista agama, polisi tidak boleh menolak prosesnya. Kalau dia menolak, dia dikandangkan dalam neraka oleh Allah bersama dia. Jangan benteng-benteng sok mantap semua kita akan mati, berani masuk neraka demi orang, cobalah, Anda akan menyesal. La ta'tadziru, jangan minta maaf, minta klarifikasi, jangan minta dispensasi. Qad kafartum, kau telah kafir, pakai qad, sungguh. Kafartum pakai fi'il madhi, telah kafir kalian. Ba'da, setelah imanikum, setelah kalian beriman. Berarti siapa? Pelakunya orang yang mengaku beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada yang kebal hukum dalam perkara ini. Aparat jika tidak menindak ada penista agama, maka dia juga dalam hukum Islam, maka segerombolan sebenarnya Islam akan menghukumnya. Islam tidak punya kuasa, serahkan pada Allah. Allah akan menghukum Anda semua. Qad kafartum ba'da imanikum. Imam Syafi'i 3 hari kesempatan telaah dan bertaubat. Jika tidak bertaubat, hukum pancung. Imam yang lain sama. Hanafi, coba lagi. Kalau sudah usaha sudah maksimal, nggak mau juga, sudah banyak nasihat diberikan, nggak mau juga dia, maka ketika itu diberlakukan eksekusi mati. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan main-main. Biasanya zaman Nabi ini kerjaan orang munafik. Suatu hari tokoh munafik ngomong pada Nabi di Madinah. Apa katanya? Akan datang masanya kaum mulia mengusir kaum yang hina. Dilihatnya Nabi, kata Nabi, dia mengancam saya. Nabi sampaikan pada sahabat, anak kandung orang ini mendengarnya, ya Rasulullah, jangan yang lain maju, aku yang maju.
aku anak kandungnya. Dieksekusinya bapaknya, dibawa kepalanya ke hadapan Rasulullah. Ini sikap Allah, sikap Rasulullah, sikap sahabat kepada kaum munafik. Kita cerita Islam dulu. Sidang jemaah, saya menyampaikan ini perkara serius, jangan ada lagi yang menyusul coba-coba. Ini nasihat. Fenomena hari ini sudah banyak orang berani berolok-olok tentang Islam. Qad kafartum, telah kafir kalian. Sungguh pakai qad, pakai madhi, telah kafir pakai kalimat telah. Tegas Allah itu sidang jemaah. Ba'da iman itu. Jangan main-main berolok-olok dalam agama. Ada itu kelompok-kelompok yang suka berolok-olok. Ingatlah, Allah mengintai kalian. Allah tahu cara menghinakan kalian. Maka yang lain sadar, jangan coba-coba. Jangan pro-proan. Ceritanya neraka sorganya, ceritanya toleransi. Anda berani toleransi pada orang untuk masuk neraka? Cobalah. Ini orang paling bodoh di dunia ini. Berani toleransi pada neraka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran tentang penyebab orang masuk neraka. Apa itu sidang jemaah? Wa kunna naqudu ma'al qaidin. Ayat sebelumnya, ma salakakum fi sakar. Hei kawan, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Dijawab, wa kunna, kami dahulu, wa ma kunna minal musallin, kami bukan orang yang sukses sholatnya. Terus apalagi sedang jemaah? Di antara beberapa ayat berikutnya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami dahulu berolok-olok dengan agama. Neraka sakar. Di akhirat, di dunia dihukum, di akhirat masuk neraka. Ini perihal pertama. Hati-hati, jangan main olok-olok dengan agama. Agama itu suci, jangan diolok-olokkan. Seluruhnya, kitabnya, nabinya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang tebal. Nama kitabnya As-Sarimul Maslul ala Satimir Rasul. Pedang yang terhunus untuk pencela Rasul. Tidak ada hukum lain. Memang pedang terhunus. Tebal bukunya, semua persoalan dibahas di situ. Kesimpulannya ulama sepakat, penghina Allah, penghina Rasul, penghina Islam, penista, hukuman mati. Perkara kedua, perkara penista agama. Ta'nu fiddin. Penista agama. Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Taubah ayat 12 mengatakan, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim, dan jika mereka melanggar perjanjian mereka setelah mereka ucapkan perjanjian, wa ta'anu fid dinikum, dia nista agama kalian, dia cela agama kalian, dia caci agama kalian, faqatilu a'immatal kufri, maka bunuhlah imam, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kafir itu. Innahum la aymana lahum, sudah batal perjanjian dengan mereka. La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti untuk menghina agama. Berdasarkan ayat ini, Imam Qurtubi berkata, Imam Qurtubi pemilik tafsir, penulis tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran. Apa kata beliau? Berdasarkan ayat ini, siapa saja yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama, maka dia adalah murtad dan kafir, wajib dibunuh. Imam Lais, Asy-Syafi'i, Ibnu Munzir, dan imam-imam yang lain mengatakan sudah ijma' berdasarkan ayat ini. Disepakati orang yang menista agama itu dihukum sebagai a'immatul kufri,
pemimpin kekafiran, walaupun tadinya dia Islam, a'immatul kufri, kemudian hukumnya hukuman mati. Ini bicara Islam. Pertanda penistaan agama dalam Islam persoalan serius. Jangan main-main, jangan seenaknya. Kasus terbaru menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Naudzubillah, summa naudzubillah, summa naudzubillah. Kalau saya sudah yakin suatu saat ini akan terjadi. Orang yang sama telah mengganti bacaan doa tawaf dengan nyanyian hubul waton. Grupnya ketika tawaf berolok-olok di Saudi mengganti doa sa'i dengan nyanyian hubul waton dan bacaan Pancasila. Orang yang sama membakar bendera yang berkalimat tauhid. Tahukah antum, binatang saja tidak mau menyentuh kalimat Allah. Ketika Rasulullah ditulis oleh Abu Jahal dengan timnya sebagai penguasa kafir Quraisy di Mekah, hukuman mati untuk Nabi, maka kertas itu disimpan di dalam Ka'bah. Nabi ketika itu dilindungi oleh Abu Thalib. Datang berita dari Allah bahwasanya Allah tidak setuju dengan sikap Abu Jahal dengan timnya, dan kemudian seluruh kalimat dimakan rayap kecuali kalimat Allah. Seluruh tulisan yang ditulis oleh kafir Quraisy yang disimpan di Ka'bah dimakan rayap kecuali kalimat yang bertuliskan Allah. Maka ketika itu Nabi bilang sama pamannya Abu Thalib, Allah tidak setujui keputusan Abu Jahal, bahwasanya seluruh kalimat selain kalimat Allah dimakan oleh rakyat. Maka ketika itu datang Abu Thalib bilang sama Abu Jahal, Abu Jahal, Allah tidak menyetujui keputusan kalian, maka cabutlah keputusan kalian terhadap Muhammad bin Abdullah. Kata Abu Jahal, tidak mungkin. Bertaruhlah Abu Thalib, kalau keponakanku salah, aku serahkan dia untuk kau bunuh. Tapi kalau yang dinyatakannya benar, kau bebaskan dia dari hukuman. Dibukalah kotak sakral itu. Ternyata seluruh kalimat dimakan rayap kecuali kalimat Allah. Ini orang berani membakar kalimat Allah. Rayap binatang saja tidak mau menyentuh kalimat, merusak kalimat Allah. Jangan main-main masalah agama ini, akhi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ulama sepakat setiap orang yang menista agama sama tadi dengan istihza, dia diminta bertaubat. Jika tidak bertaubat, maka dia dihukum mati. Ini hukum Islam. Kalau dia bermazhab Syafi'i, ya, NU itu mazhabnya Syafi'i, terapkanlah mazhab Syafi'i kepada saudara kita yang telah menista azan seperti gonggongan anjing. Tolong NU terapkan mazhab Syafi'i kepada Khalil Yaqub Taumas sebagai orang yang mengatakan suara azan sama dengan gonggongan anjing. Ini permintaan saya kepada NU. Terapkan mazhab Syafi'i kepada dia kalau berani. Sidang Jumat-Jumat yang dirahmati Allah, bangunlah kesadaran. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara total. Kita berislam mesti total, sidang jemaah. Imani Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Terima semua hadis sahih, ikut bimbingan ulama. Kalau kita hidup tidak pakai bimbingan ulama, jangan sombong sama ulama. Sekurang-kurangnya ketika Anda mati, kekuasaan Anda sudah hilang, kehebatan Anda sudah sirna, Anda ketika itu tidak berdaya, minta ulama yang menyolatkan. Siapa yang menyolatkan? Presiden Indonesia pertama Bung Karno, yaitu diminta sama dia adalah
Buya Hamka yang sebelumnya dipenjarakan oleh beliau. Jangan sombong. Hati-hati. Itu bentuk kesadaran dari Bung Karno. Kita apresiasi. Tapi yang lain mending sadar sekarang. Mending sadar sekarang. Ulama membimbingmu untuk sukses akhirat. Yang lain membimbingmu, mempengaruhimu untuk lupa akhirat. Hari ini ulama dianggap penjahat. Waktu awal pandemi dikeluarkan penjahat dari penjara. Setelah itu ulama dimasukkan ke dalam penjara, mungkin karena kesalahan kerumunan dan yang lainnya. Kalau yang lain ada juga kerumunan, tidak dipenjarakan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, beruntunglah Sumatera Barat. Kita orang Sumatera Barat ini orang yang nalarnya, logiknya luar biasa. Kita cerdas, sehingga tidak ada kebodohan-kebodohan yang terjadi di luar sana terjadi di Sumatera Barat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini surat pendek solusi untuk kehidupan kita. Solusi untuk keberhasilan dunia dan akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman, la takhafanna min zi sultan madamat sultani baqiyah. Jangan kau takut sama orang yang punya kekuasaan selama kekuasaanku masih abadi, kata Allah. Semua kekuasaan akan dieksekusi oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia jangan tertipu. Imam Ahmad berkata, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha adabun. Dunia itu halalnya hisab, pertanggungjawaban. Halalnya hisab, akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan. Wa haramuha adabun, dan haramnya adalah siksaan. Hati-hati, jangan tertipu. Mari berislam secara total pada umur yang tersisa ini.